Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-'azim. Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Insyaallah sisa waktu kita 1 jam sampai waktu masuk waktu isya ini, sebagaimana biasa kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah berikan manfaat di dunia dan akhirat. Terlebih dahulu marilah kita bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliya, para syuhada, para sholihin, para ulama, para guru-guru kita semuanya, khusus mu'allifun dari kitab Syekh Zainuddin Al-Maribari qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita akan lanjutkan materi kita tentang syarat-syaratnya kita sholat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat berjamaah ketika di dalam satu bangunan, misalnya di dalam masjid. Kemudian tentang bagaimana ketika jamaah itu sebagian ada di dalam masjid, sebagian ada di luar bangunan masjid. Ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui, karena ini menjadi syaratul qudwah, menjadi syarat daripada sholat berjamaah. Kalau kita tidak tahu syarat-syaratnya, maka bisa jadi sholat jamaah kita itu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kana ahaduhuma bibina'in wal akharu bifadha'in wa yushtaratu ayyuhuna ma marra. Atau salah satu dari keduanya, imam dan makmum. Imam dan makmum. Jadi kedua-duanya itu bibina'in wal akharu bifadha'in. Sebagian imam dan makmum ada di dalam masjid, sebagiannya lagi di luar masjid, di lapangan. Syaratnya bagaimana? Ketika ada jamaah seperti di sini, kalau hari raya ya, Idul Fitri, Idul Adha, saya lihat ada garis-garis di jalanan itu, ya, sampai ujung sana, sampai pos RW. Ini syaratnya bagaimana ketika ada jamaah yang sebagian berada di dalam bangunan masjid, sebagian lagi ada di halaman. Nah, falyustaratu ayyudun huna mamarro. Maka disyaratkan di dalam hal ini apa yang sudah dibahas kemarin. Apa saja? Aidil qurbil masafati wa adam bil haili aw fi wahidin tidak manfaatin fihi. 3 syaratnya. Pertama, min qurbil masafah,
jarak antara makmum dengan makmum yang terakhir, ya, barisan paling ujung, itu jaraknya tidak boleh kurang dari 300 hasta. Jadi kalau misalnya di sini terus lurus ke sana, terus ada makmum lagi itu di belakang sana, misalnya, ya, sampai ke Lestari misalnya, ya, di ujung sana, maka jarak antara makmum yang terakhir dengan jamaah yang di ujung itu tidak boleh kurang dari 300 hasta. 300 hasta ya kira-kira sekitar 150 meter, gitu ya, jarak rentangnya. Artinya kalau bersambung sampai Lestari, sampai jembatan misalnya, atau sampai ke ujung, bahkan mungkin sampai ke KBN ke sana misalnya, sah-sah saja, asal jarak softnya itu tidak lebih dari 300 hasta. Seperti sholat di Masjidil Haram kan gini Pak, imamnya di dekat Ka'bah, makmumnya itu sampai ke jalan tol, terus bersambung, gak masalah, asal jeda antara makmum yang paling belakang dengan barisan yang nyambung itu tidak boleh kurang dari 300 hasta. Ya. Kemudian yang kedua, syarat seperti kemarin apa? Wa adamul ha'ili, tidak adanya penghalang. Tidak ada penghalang. Kalau misalnya ada tali saja Pak, yang membentang sehingga menghalangi dia untuk menuju imam, atau ada penutup semacam kelambu, sampul atau apapun yang menghalangi, sehingga makmum yang di belakang tidak bisa melihat makmum yang di depan, ya. Jadi di samping istiqraq, ya, tidak boleh ada yang menghalangi untuk sampainya ke imam, juga tidak ada penghalang yang penghalang itu menghalangi makmum yang di belakang untuk melihat makmum yang di depan. Kalau ada penghalangnya, tidak sah, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini ini kosong Pak, kalau di sana ada speaker, akhirnya barisan dari pos RW jalanan itu ke sono misalnya, dan yang di sana nggak bisa melihat ke sini, ini namanya ada penghalang, ya, karena tidak bisa melihat makmum yang paling belakang. Nggak boleh ada penghalang, harus bisa melihat makmum yang ada di depannya. Gitu, ya. Kemudian al-ufu wahidin tidak amal-fadin fi, atau ada orang yang berdiri yang selurus dengan barisan paling terakhir, satu orang saja misalnya di sana, jadi bisa melihat makmum yang terakhir, karena ini kan jalanan memanjang ke sana ke sana. Misalnya ada makmum yang ke arah sana Pak, ya, makmum yang di jalan sebelah kanan atau sebelah kiri terus ke sana sampai ke ujung, boleh nggak sholat di sana? Boleh, asal ada jamaah yang berdiri di sini dan di sana, yang di sini untuk menyambung barisan ke sana, yang di sini untuk menyambung barisan ke sana, yang walaupun satu orang, walaupun cuma satu orang, nggak masalah. Jadi walaupun ada satu orang di jalan sini, nah, itu namanya berarti kesananya bisa bersambung imam, gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba mengadakan di sana atau di sana tidak bisa melihat barisan terakhir yang bersambung dengan imam, maka yang ke sana tidak sah. Selesai ya? Nah, ini harus sambungannya harus ada. Dan fa'in halama yamna'u mururan kasabakin au yatan kabadin mardudin wa illam tuhlak berbatu
Nah, maka apabila ada penghalang yang mencegah atau yang menghalangi untuk bisa lewat, kasabakin, seperti jendela. Kalau ini bukan, kenapa nggak disebut pintu? Kalau pintu kan buka, Pak. Kalau jendela, ya apalagi jendela dalam dulu kan di atas, Pak. Jadi artinya dia tidak bisa lewat. Kenapa disebutkan jendela? Sebab yang bisa dipakai untuk lewat kan pintu, gitu kan? Ini contohnya jendela. Sebenarnya bukan hanya jendela, apa saja. Ya. Papan pembatas yang menghalangi rapat, gitu. Misalnya di sini ada gerbang, depan gerbang ya, gerbangnya ditutup, Pak, tutup, gitu. Kalau gerbangnya ditutup, maka yang sholat di jalanan nggak sah. Jadi kita ngadain sholat itu misalnya di jalanan juga dipakai untuk sholat, di garis-garis Pak, sampai ke sana sholat semua. Tapi gerbangnya ditutup, tidak sah di jalanan. Karena ada hail, ada penghalang. Penghalang itu ada dua. Yang pertama penghalang lewat, penghalang untuk lewat, seperti ada jeruji, ada pagar, ada gerbang yang tertutup, ya, atau hanya ada jendela terbuka tapi pintu tertutup. Jendelanya terbuka tapi pintunya tertutup, dan tidak bisa melihat makmum yang paling belakang. Nah, jadi itu tidak sah. Auriyatan kabadin marbudin, atau menghalangi pandangan. Yang di belakang tidak bisa melihat depannya karena tertutup. Misalnya pintunya ditutup walaupun tidak dikunci. Pintunya tidak dikunci. Makanya saya bilang kalau di sini bagaimana? Kan pintunya benar-benar tertutup semua, tertutup otomatis. Nah, ini bedanya kalau di sini. Kenapa? Karena sebenarnya apakah serambi termasuk bagian dari masjid? Ya, termasuk bagian dari masjid. Kalau serambi ini termasuk bagian dari masjid, maka makmum di belakangnya sah. Kenapa? Karena melihat ada kanan kiri jamaah yang masih tersambung dengan bangunan masjid. Ini bedanya. Beda halnya ketika ada sebuah bangunan masjid yang diwakafkan oleh wakilnya hanya pada bangunan tertentu saja, misalnya di bagian dalam saja. Orang yang mewakafkan hanya mewakafkan bangunan inti saja, tidak mewakafkan di luarnya. Maka di luarnya berarti bukan bagian dari masjid. Kalau di luarnya bukan bagian dari masjid, maka bermasalah ketika pintunya ditutup. Jadi gambarannya bilang, andaikan di masjid kanan kirinya bukan bagian dari masjid, jamaah di sana tidak sah, di sana juga tidak sah. Kenapa? Karena hanya jendela. Karena jendela penghalangnya itu apa diantaranya? Jendela. Karena jendela itu tidak bisa untuk dilalui oleh makmum yang ketika dia hendak menuju ke arah imam. Gitu. Tapi karena saya sepakat dari awal saya tanya itu, ya kita mempermasalahkan waktu dulu pasang AC dengan mengharuskan tutup ini, pintu harus keadaan tertutup. Bagaimana dengan serambi? Nah, kan saya tanya, serambi ini bagian dari masjid enggak? Ternyata serambinya bagian dari masjid, dipakai juga untuk sholat jamaah. Karena dari awal memang serambi kanan serambi kiri ini diwakafkan untuk masjid. Problem ada ini, ada itu masalah. Jadi kan tadi ketika dua bangunan atau satu bangunan sebagian makmum di halaman, ini yang disyaratkan ini tidak membahas tentang ketika makmum dan imam berada di dalam satu bangunan masjid. Nah, gitu ya.
wa ilam tuhlak berbatu, walaupun tidak terkunci gemboknya, tidak dekat gitu, atau tidak di handle-nya tidak di slotnya tidak dimasukin, tertutup. Karena pintunya tertutup sehingga menghalangi pandangan, ya, menghalangi pandangan. Wa ilam yamna al istitraq, walaupun tidak menghalangi istitraq. Istitraq itu tembus sampai ke arah imam. Kalau pintunya nggak dikunci kan bisa tembus, Pak. Sebab dengan gerakan yang tidak terlalu berat, misalnya didorong sedikit saja pintunya bisa terbuka. Berarti bisa istitraq. Karena kondisi pintu itu tertutup yang menghalangi pandangan mata, maka ini tidak menjadikan sahnya sholat, ya. Kecuali kalau tutupannya itu kalau dibuka keras, Pak. Misalnya, nah ini kan namanya ada hati, ada penghalang. Dan kata bimarjudin, seperti pintu yang ditutup, ya, pintu yang ditutup. Wa mithluhu asatru al-murhab. Di antara yang disebutkan di sini merupakan penghalang atau satir, penghalang antara imam dan makmum, atau antara makmum yang paling belakang dengan makmum yang ada di luar masjid. Jika penghalangnya itu adalah berupa kelambu atau kain, ya, dan di masjid-masjid banyak tuh Pak yang ditutup begini set gitu, ya. Tapi kalau masih di dalam masjid gak masalah. Ini kalau di masjid dan di luar masjid. Ada masjid yang terpisah antara jamaah bapak-bapak dengan jamaah ibu. Kan ada Pak, musola nisa misalnya, di tempat sholatnya perempuan, ini tempat sholatnya laki-laki. Kalau bapak yang sudah pernah masuk di Masjid Madinah, tempat sholat perempuan kan tertutup rapat kan? Ini kan tertutup rapat kan? Ada penghalangnya. Nah, bagaimana? Ini pembahasannya kalau di dalam masjid itu nggak masalah. Yang tadi dibahas itu ketika di dalam masjid dan di luar masjid, gitu. Wa ilam yaqif ahadul hida'an manfaatin, awalam yaqif ahadul hida'an manfaatin, atau tidak adanya orang yang berdiri di arah yang menuju nembus ke arah makmum. Tadi itu tadi, ya. Ada orang jamaah di ujung sana, tapi tidak ada orang yang berdiri yang bisa dilihat oleh makmum yang ada di belakangnya. Nah ini yang kesana biasa, ya. Nah, lam yasih hal yang tidak fihima, maka dalam kedua hal ini tidak sah hukumnya sholat berjamaah. Baik. Wa idza waqafa wahidun minal ma'mumina hida'al manfadi hatta yarul imamah aw ba'daman ma'ahu fi bina'ihi fa'ina idin tasihhu sholatu man bil makanil akhari taba'an lihadal musyahidi. Jika ada satu orang yang berdiri dari golongan makmumnya, ada berdiri satu orang di persis lurus dengan jalan nembus di sana atau di sana, lurus dengan jalan nembus, ada satu orang berdiri sehingga dia bisa melihat imam, yang berdiri itu harus bisa melihat imam atau melihat makmum yang ada di sebelahnya. Pak Doman ma'ahu fi bina'i awal imamah aw ba'daman ma'ahu fi bina'i, atau melihat sebagian orang yang berada di dalam bangunan masjid, ya. Maka dengan demikian sah sholatnya di tempat yang lain karena mengikuti yang disaksikan tadi. Terus bersambung itu bahwa fi haqqihim kal imami, dia orang yang berdiri tadi, ya, bagi haknya jamaah yang ada di belakang
itu sama dengan imam. Artinya dia akan tergantung gerakannya, baik mulai dari takbiratul ihram sampai ruku, dan sujud sampai salatnya itu tergantung pada orang yang berdiri tadi, ya. Fahina itu bahwa pihaknya kalimat hatta yajuzu at-taqaddumu alaihi fil mawqif wal ihram, sehingga ya makmum yang ada di jalan lurus itu tidak boleh melewati atau mendahulunya di tempat berdirinya. Di tempat berdirinya nggak boleh melewati, ya. Di tempat berdirinya, di takbiratul ihramnya. Jadi bagaimana? Kalau dia jamaahnya di belakang, Pak, walaupun dia dengar suara takbiratul ihramnya imam Allahu Akbar, jangan dulu takbir sebelum makmum yang dia lihat paling belakang itu takbir. Jadi kan kadang-kadang di belakang dia nggak ngikuti depannya, ngikutinya suara speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal di depannya belum takbir, nggak sah. Jadi ya. Atau tempat berdirinya nggak boleh lebih maju dari orang yang berdiri paling depan yang bersambung dengan imam. Kan gitu, Pak. Garis itu yang di depan garis-garis itu kan sesuai dengan arah kiblat. Posisinya miring begini ya, Pak. Ya, posisinya miring begini. Jadi jangan sampai posisi miring begini. Kalau barisan yang ujung dibuat panjang, pasti nanti akan begini ya. Bisa jadi makmum yang di ujung sana nggak melihat ini. Jadi garisnya sampai mana? Garisnya harus posisi terakhirnya nggak boleh melewati kakinya orang yang berdiri paling belakang. Tadi yang sebagai penyambung tadi. Penyambung tadi kalau dalam bahasa tingginya disebut probit, ya. Jadi bagaimana cara garis? Perhatikan ujung terakhirnya. Jangan sampai berdirinya dia itu lebih maju daripada orang yang ada paling belakang. Sebab dari situ nanti kan posisinya miring begini, Pak. Ini kan, begini ya, miring begini kan. Nah, perhatikan itu ujung sebelah sininya. Jangan main garis-garis aja sehingga posisi makmum yang paling ujung sini nggak bisa ketemu dengan rombit. Begitu nengok udah nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Kenapa? Jangan lebih maju. Nah, itu juga harus diukur. Bagaimana makmum-makmum yang bersambung di belakangnya itu tidak sampai berdiri melewati berdirinya rombit. Paham rombit ya? Rombit itu kan penghubung. Ya, rombit itu mengapa? Penghubung. Tidak boleh makmum yang paling belakang karena harusnya panjang, miring, sehingga yang paling ujung sana melewati berdirinya rombit. Nah, ini perhatikan ini. Kalau ini sih kalah, mentok semua, ya. Tapi kalau lapangannya luas, jangan sampai di garis sampai melewati rombit, melewati berdirinya rombit. Jadi nggak boleh melewati itu. Satu, tempat berdirinya nggak boleh melewati kakinya rombit, ya. Yang kedua, ya, syaratnya takbiratul ihramnya nggak boleh mendahului takbiratul ihramnya rombit. Walaupun imamnya sudah takbir, Pak. Imamnya sudah takbir Allahu Akbar, kedengaran dari speaker. Tapi depannya belum takbir, stop, jangan dulu. Tunggu yang di depan rombitnya takbir, baru kita takbir. Kenapa? Sebab posisi rombit itu sama dengan imam. Kalau sholat misalnya
Kita jadi makmum, imamnya belum takbir, kita sudah takbir, sah nggak? Nggak sah. Maka rukun itu, penyambung itu posisinya kal imam, seperti imam. Jelas tidak ya? Nah, itu. Wala ba'sa bitaqaddumi alaihi fil af'ali. Tidak masalah ketika mendahului dalam hal gerakan. Mendahului dalam gerakan. Kan gini Pak, speaker itu semakin jauh suaranya semakin ketinggalan kan. Kabel itu kalau dipanjangin terus, di sini sudah Allahu Akbar, speakernya beberapa detik kemudian baru Allahu Akbar, sehingga memungkinkan gerakannya tidak sama, ya, gerakannya tidak sama, atau memang tidak ada speaker, ada speaker tidak ada, ya. Yang memungkinkan gerakan makmum-makmum yang ada di belakang itu bisa jadi mendahului robitnya. Ini kalau dalam masalah ini latak sangka apa-apa, mau mendahului atau mau ketinggalan. Kalau dalam urusan gerakan sholat, kecuali takbiratul ihram ya, kalau takbiratul ihram jelas jamaahnya jadi kesan. Jadi berarti nih Pak, kalau Bapak jamaah di Masjidil Haram, perhatikan, karena speakernya panjang jauh dan kita posisinya sholat bukan di masjid tapi di luar masjid, jangan dului takbiratul ihram dari orang-orang yang ada di belakang, yang paling belakang yang kita lihat. Sebab ukurannya kita nggak boleh mendahului robit. Kalau udah takbir, kita takbir tuh, nggak ada takbir. Tapi kalau nggak belum takbir, kok kita takbir duluan, kita nggak boleh berpedoman dengan suara imam yang ada di speaker, karena yang menyambungkan kita adalah robit tadi, orang yang berdiri paling belakang yang bersambung dengan makmum sampai ke imam, gitu ya. Wala yadurruhum butlan sholatihi ba'da ihramihim alal aujah, ya. Dan tidak masalah ya batalnya orang yang menjadi robit itu di tengah-tengah sholat. Jadi gini Pak, kita sudah sholat jamaah, robitnya satu di sana, tentu bisa aja batal. Nah, bagaimana dengan makmum di belakangnya? Gak apa-apa. Misalnya langsung nanti pakai pedomannya apa? Oh, suara takbirnya imam itu kalau di tengah-tengah nggak apa-apa. Ya. Kan kalau misalnya batal berarti robit itu nggak ada, karena batal. Kalau di tengah-tengah sholat nggak apa-apa, robitnya batal, lanjut aja jamaahnya nggak apa-apa. Gitu ya. Malah yang dulu dalam surati ba'da ihramihim alal aujah, setelah takbiratul ihram bersama mereka. Artinya jamaah makmum yang di belakang sudah takbiratul ihram, karena robitnya sudah takbiratul ihram. Di tengah-tengah batal ya, makmum di belakang tidak masalah, tidak menjadi batal gara-gara robitnya batal. Paham robitnya? Setelah robit penyambung tadi. Nah, Ar-Tibi al-Baba al-Afna'aha, seperti halnya tertutupnya pintu karena kena angin. Di awal pintunya buka Pak, sehingga makmum yang berada di luar masjid bisa istiqroh, bisa nembus ke arah imam. Nah udah sholat tuh bersambung di tengah-tengah sholat ya, angin kencang, belum menutup. Bagaimana kalau begitu? Tetap sah, ya, tetap sah. Karena ada kaidah fikih li'annahu yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida'i. Ini kaidah fikih Pak.
yuhtafaru fid dawami ma la yuhtafaru fil ibtidai. Ini kota ini ya, bahwa dimaaf alat dawami, atas berkelanjutannya, atas berkesinambungannya, yang dimana tidak dimaaf di permulaan. Di permulaan kita tidak ada istilah toleransi kalau tidak ada robot, gitu kan? Tapi itu hanya berlaku di awal. Keberlangsungan jamaah di tengah-tengah kok tiba-tiba robotnya batal. Ini tidak serta-merta kemudian yang di belakang makmum-makmumnya menjadi batal. Kenapa? Karena kata kaidah tadi, yuhtafaru fid dawami ma la yuhtafaru fil ibtidai. Dimaaf ya, yuhtafaru fid dawami, di dalam hal ad-dawam, berkelanjutan ya, atau berkesinambungan dawam. Dimaaf itu tadi contohnya tadi, sudah takbiratul ihram mengikuti robit, tiba-tiba di tengah sholatnya robitnya batal, maka alat dawam selanjutnya menjadi dimaaf. Tentunya di awal tidak di. Contoh yang kedua tadi, di awal tidak ada toleransi ketika tidak ada penembus jalan. Contohnya pintu yang terbuka. Begitu pintu terbuka, takbiratul ihram, sholat bersama dengan imam yang ada di dalam masjid dan dia di luar masjid, tiba-tiba di jalan, di tengah jalan atau di pelaksanaan sholatnya angin kencang belum menutup pintu, tetap jamaah di luar itu sah. Jadi hanya di awal saja ya, disyaratkan hanya di awal saja. Kalau di tengah-tengah terjadi sesuatu sehingga dia menjadi terputus, tetap hukumnya sah, dimaaf ya. Law waqafa ahaduhuma fi uluwi wal akharu fi sufli usul ta'adamul hayrulati la muhadatu qadamil a'la ra'sal asfali wa ikana fi ghairi masjidin alaman dalla alaihi kalam rawdah wa asliha wal majmu'u fa'ila pertijab ta'akhir. Ada catatan, jika salah satu dari imam atau makmum berada di tempat yang tinggi dan yang lain berada di tempat yang ada di bawah, maka usul ta'adamul hayrulati, disyaratkan harus tidak adanya penghalang, harus tidak ada penghalangnya. Al-usul Allah yujad ha'il bainahuma yaqa'ul istifraqa ilal imami adalah, artinya tidak ada penghalang di antara keduanya yang mencegah istifraq. Istifraq itu sampainya ke imam, dia menuju ke imam itu tidak ada penghalangnya ya. Tidak ada penghalangnya secara umum ya. Kemudian disyaratkan harus berdirinya itu nggak boleh melewati kepalanya makmum yang ada di bawahnya sebagai tadi robit tadi. Jadi kalau berdirinya di atasnya robit, melewati robit itu tidak sah, gitu ya. Nah, Allah alam bisawab, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, insyaallah. Masuk ke Isa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamna kama rabbana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa fir'auna rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.